Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi dalam media YouTube. Saya akan meneruskan membacakan kitab Khulasoh Nurul Yakin Juz 2, kelanjutan yang kemarin. Ini langsung saja babnya Khulasatus Sanatir Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatus Sanatir Rabi'ati utawi iki iku mertelaake ringkesane taun kang kaping 4. Khulasatus Sanatir Rabi'ati utawi iki iku mertelaake ringkesane taun kang kaping 4 minal hijrati saking hijrahe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun keempat Hijriah akan diringkas di sini. Khulasoh itu sudah ringkasan, diringkas lagi. Apa saja yang terjadi tahun keempat Hijriah kemarin diringkas di sini. Fis sanatir rabi'ati ing dalam tahun kang kaping 4. Fis sanatir rabi'ati ing dalam tahun kang kaping 4 hadasat terjadi apa waswatu Banin Nadiri, perang Bani Nadir. Di tahun keempat terjadilah perang Bani Nadir. Di antaranya adalah perang Bani Nadir. Siapa Bani Nadir itu? Bani Nadir adalah qabilatun, suwijine qabilah. Qabilatun, suwijine qabilah minal Yahudi saking wong Yahudi. Minal Yahudi saking wong Yahudi. Khonu kang khianat sapa qabilah. Khonu kang khianat sapa qabilah. Al-uhuda ing pira-pira janji. Di Bani Nadir adalah suatu qabilah yang ada di Madinah. Mereka mengingkari janji dengan orang-orang Islam, dengan Rasulullah. Dan akhirnya apa? Akhirnya fahasorohum, mongko ngepung ing Bani Nadir. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka mengkhianati pada perjanjian dan Rasulullah menyerangnya, dikepung selama 4-5 hari kemarin. Dan kemudian fa akhrajahum, lan ngusir sapa Kanjeng Nabi ing Bani Nadir. Wa akhrajahum, lan ngusir sapa Kanjeng Nabi ing Bani Nadir minal Madinati saking Madinah. Setelah Bani Nadir menyerah, akhirnya Rasulullah mengusir Bani Nadir yang kemarin membawa harta bendanya sekuat satu unta, bawa istrinya dan anak-anaknya, kecuali alat-alat perang. Kemarin sudah diterangkan. Terusnya, wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah. Wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah hadasa terjadi apa ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatir Riqa. Apa ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatir Riqa. Di tahun keempat Hijriah ini pula terjadilah perang Dzatir Riqa. Selain perang Bani Nadir, juga terjadi perang Dzatir Riqa. Walam yakun lan ora terjadi iku fiha ing dalam ghazwatu Dzatir Riqa apa harbun peperangan. Tapi dalam Dzatir Riqa ini tidak terjadi peperangan. Mengapa tidak terjadi? Karena musuhnya melarikan diri duluan. Tetapi bal balik
fiha ing dalem ghazwatul dzatir riqa, fiha ing dalem ghazwatul dzatir riqa nazalat tumurun apa salatul khaufi, tata carane salat khauf, tata carane salat khauf, salat di dalam peperangan. Salat di dalam peperangan. Waruh satut tayamumi lan kemurane rupa tayamum. Waruh satut tayamumi lan kemurahane rupa tayamum. Bahkan di dalam perang Dzatir Riqa ini Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril, utusan dari Allah, untuk mengajarkan sholat khauf, sholat di dalam peperangan. Sholat dalam peperangan ini ada beberapa cara. Satu, apabila musuh di hadapan kiblat, bagaimana caranya? Apabila ada musuh di lain kiblat. Dan yang ketiga, apabila tidak mungkin untuk mengajarkan sholat berjamaah, bagaimana caranya? Ini berkecambuk perang. Ini dalam peperangan itu boleh untuk niat sholat walaupun dalam nunggang kuda. Waruh satu tayamumi, serta adalah diberikan rusuh tayamum. Tidak usah pakai air, diperbolehkan, tapi ada beberapa syarat juga. Syaratnya itu ada 6, menajari ini bagiannya abadi fikih. Syarat tayamum itu ada 5, Ya, bepergian atau sakit, sudah masuk sholat dan seterusnya. Abadi fikih. Terus wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah, wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah hadathat terjadi apa ghazwatu badril akhirah, perang badar akhir atau perang badar yang kedua. Apa ghazwat badril akhirah, perang badar akhir. Walam yakun lan ora terjadi, iku fiha ing dalam ghazwatu badril akhirah, apa harbun, peperangan. Di tahun keempat Hijriah ini pula terjadi perang badar akhir, atau badar yang kedua. Ini perang Bani Nadir, perang Dzatir Riqa, dan perang badar yang akhir. Ini juga tidak terjadi pertempuran. Ini lagi-lagi musuhnya datang, ada perjanjian akan terjadi perang badar. Yang pertama, badar pertama dan kedua ada perjanjian dengan orang Quraisy, sampai datang ke tempat badar yang kedua mereka tidak berani datang. Akhirnya peperangan tidak terjadi. Atau badar yang akhir. Wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah tuwafiyat sito sapa Zainab zaujur rasuli kang dadi karwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun keempat Hijriah ini meninggallah istri Rasulullah bernama Zainab. Berarti istri Rasulullah yang meninggal ketika Rasulullah sudah hijrah itu Zainab. Kalau sebelum hijrah Siti Khadijah. Ketika Rasulullah masih ada di Makkah itu Siti Khadijah meninggal. Dan yang kedua ini istri Rasulullah Zainab, ini setelah hijrah di Madinah. Jadi istri Rasulullah 2 yang meninggal ketika beliau masih hidup, itu Zainab dan Khadijah. Wa fiha lan ing dalam asanatur rabi'ah tuwafiyat sedo sapa Abu Salamah ibnu ammatir rasuli, putra bibi'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammatir rasuli, putra bibi'e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhuhu lan sedulure Kanjeng Nabi.
wa akhuhu lan sedulure Kanjeng Nabi minar rodai saking tunggal suson. Tahun keempat Hijriah ini pula meninggallah Abu Salamah. Beliau ini adalah putra bibinya Nabi, saudara dan juga satu susuan dengan Rasulullah. Terus wa fiha lan ing dalem asanata Rabi'ah wulida dilahirake sapa Al Husainu Sayyid Husain. Tahun keempat Hijriah ini lahirnya Sayyid Husain, putra dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Hasan tahun ketiga Hijriah lahir, Sayyidina Husain keempat Hijriah lahir. Terusnya watazawwaja lan nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watazawwaja lan nikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata ing Ummi Salamah. Di tahun keempat Hijriah ini Rasulullah menikah dengan Ummi Salamah. Wa fiha lan ing dalam asanatur Rabi'ah amara perintah sapa Kanjeng Nabi Zaid bin Sabitin ing Zaid bin Sabit. Perintahnya ayat ta'allama yen to belajar sapa Zaid bin Sabit kitab batal Yahudi ing tulisane wong Yahudi. Di tahun keempat ini pula, tahun keempat Hijriah, Rasulullah merintahkan pada Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Kalau tulisannya orang Yahudi. Nah, ini hanya ringkasan tahun keempat Hijriah kemarin. Mungkin hanya itu, masih ringkasan, sudah diterangkan yang kemarin-kemarin. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.